Apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal PPPK atau biasa disebut dengan P3K tahun 2021 untuk formasi guru. Pada kali ini saya akan menerangkan kompetensi teknis khusus pedagogik. Karena salah satu kompetensi soal pada P3K atau PPPK yaitu kompetensi teknis. Kompetensi yang lain ada kompetensi manajerial dan kompetensi perekat bangsa. Dengan adanya PPPK, semoga menjadi harapan baru untuk para guru, khususnya guru honorer seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal untuk seleksi PPPK. Nah, untuk video kali ini edisi pertama pedagogik. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan edisi selanjutnya. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Menyelidiki tentang adanya hubungan antara ciri makhluk hidup dengan lingkungan hidup sebaiknya dengan metode A. Diskusi, B. Ceramah, C. Tanya jawab, D. Inquiry, E. Presentasi. Jawaban yang benar adalah D. Inquiry. Karena dengan inquiry kita bisa mengetahui, siswa langsung mengetahui secara pasti dengan cara menemukan ya antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungan hidup. Soal nomor 2. Kegiatan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mencari dan membangun sendiri materi yang dipelajarinya sesuai dengan teori A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Ilmu jiwa daya, D. S.R. Bond, E. Inquiry. Jawaban yang benar adalah B. Konstruktivisme. Yang D, SR itu stimulus dan respon ya. Jadi yang benar adalah yang B. Soal nomor 3. Menurut teori perkembangan Kohlberg, perkembangan moral yang harus sudah dimiliki siswa sekolah dasar adalah kemampuan bertindak menjadi orang baik. Hal ini termasuk dalam tahap A. Prakonvensional moralitas, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Eksperiential, E. Praoperasional. Jawaban yang benar adalah B. Tahap konvensional. Soal nomor 4. Teori belajar berikut ini lebih mengutamakan adanya stimulus respon yang membentuk kemampuan siswa secara spesifik dan terkontrol. Sedangkan hukuman atau punishment dan ganjaran reward merupakan reinforcement yang dipakai. Teori belajar tersebut adalah A. Disiplin mental, B. Kognitif, C. Gestalt, D. Behaviorisme, E. Asosiasi. Jawaban yang benar adalah E. Asosiasi. Soal nomor 5. Faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah A. Lingkungan fisik, non-fisik, sosial budaya, keluarga, program dan sikap guru,
pelaksanaan pembelajaran dan teman sekelas. B. Lingkungan fisik, non-fisik, sosial budaya, keluarga, program dan disiplin sekolah, program dan sikap guru. C. Lingkungan fisik, non-fisik, sosial budaya, keluarga, pelaksanaan pembelajaran dan teman sekolah. D. Lingkungan fisik, non-fisik, sosial budaya, keluarga, program dan disiplin sekolah, program dan sikap guru, pelaksanaan pembelajaran serta teman sekolah. E. Lingkungan fisik, non-fisik, keluarga, program dan disiplin sekolah, bakat dan minat, sosial budaya. Pada soal kali ini faktor dari luar, berarti yang faktor dari diri itu tidak mungkin jawabannya. Contoh E, ada bakat dan minat, ini tidak mungkin jawabannya adalah yang E, karena bakat dan minat adalah dari diri siswanya sendiri gitu ya. Berarti antara A, B, C, dan D. Oke, jawaban yang benar adalah yang D, lingkungan fisik, non-fisik, sosial budaya, keluarga, program dan disiplin sekolah, program dan sikap guru, pelaksanaan pembelajaran, serta temolah. Soal nomor 6. Belajar adalah penambahan dan pengumpulan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya untuk menjadikan siswa yang cerdas. Adalah pengertian A. Lama tentang belajar, B. Belajar menurut Piaget, C. Modern tentang belajar, D. Siklus belajar efektif, E. Belajar menurut Hilgard. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 adalah A. Lama tentang belajar. Karena di sini ada kata kunci penambahan dan pengumpulan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Jadi prosesnya memang lama untuk belajar itu. Soal nomor 7. Target dalam belajar adalah adanya proses pemahaman. Belajar dapat mengantarkan siswa untuk mengetahui dan memahami substansi materi yang dipelajari siswa. Merupakan pengertian dari A. Learning to be, B. Learning to know, C. Learning to do, D. Learning to live together, E. Learning to live. Istilahnya bahasa Inggris ya. Nah, soal nomor 7 ini proses pemahaman atau belajar mengantarkan siswa untuk mengetahui. Jadi kira-kira kata kuncinya belajar itu untuk mengetahui. Jawabnya adalah yang B. Learning to know. Soal nomor 8. Dalam penerapan strategi pembelajaran tatap muka untuk menguasai kemampuan diskriminasi dan konsep konkret, hendaknya guru menggunakan alat peraga A. Berupa gambar, B. Berupa video, C. Berupa model atau tiruannya, D. Langsung atau benda aslinya, E. Elektronik. Jawaban yang benar adalah yang D. Peraga langsung atau benda aslinya. Jadi agar anak langsung bisa memahami ya. Jadi menggunakan alat peraga yang langsung. Soal nomor 9. Salah satu dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan strategi ekspositori yang terus-menerus ialah A. Siswa tidak berani mengajukan pertanyaan atau pendapat, B. Siswa pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, C. Tingkat kecerdasan siswa menurun, D. Siswa kurang dapat bergaul dengan teman sekelasnya, E. Tingkat konsentrasi siswa menurun. Pertama yang perlu kita ketahui, strategi ekspositori itu apa?
Oke, strategi pembelajaran ekspositori itu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal. Jadi guru menerangkan ya di depan kelas ya. Itu dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Nah, di sini ada dampak negatifnya karena terus-menerus. Kalau dilakukan terus-menerus. Kita lihat jawabannya, yang benar adalah yang B. Siswa pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Soal nomor 10. Kemampuan yang paling tepat dicapai melalui penerapan strategi pembelajaran heuristik ialah A. Penguasaan nilai, B. Keterampilan motorik, C. Pengetahuan, D. Pemecahan masalah, E. Pengalaman belajar. Jawaban yang benar adalah D. Pemecahan masalah. Soal nomor 11. Strategi deduktif dan induktif lebih tepat digunakan untuk mengajarkan A. Fakta, B. Konsep, C. Diskriminasi, D. Keterampilan motorik, E. Olah data. Jawaban yang benar pada soal nomor 11 adalah B. Untuk mengajarkan konsep. Soal nomor 12. Bu Farida merancang bahwa kegiatan pembelajaran akan dimulai dengan penjelasan tentang materi yang baru bagi siswa. Setelah siswa memahami konsep yang dijelaskan, Bu Farida akan meminta siswa untuk mendiskusikan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasi tersebut menunjukkan salah satu faktor yang diperhatikan dalam merancang pembelajaran adalah faktor A. Tujuan pembelajaran, B. Kemampuan siswa, C. Hakikat materi pelajaran, D. Ketersediaan waktu, E. Evaluasi belajar. Jawaban yang benar adalah C. Hakikat materi pelajaran. Soal nomor 13. Apabila rumusan tujuan pembelajaran yang diharapkan dikuasai siswa adalah menjelaskan fungsi ginjal, maka kegiatan pembelajaran yang harus disediakan adalah kegiatan A. Penghayatan, B. Simulasi, C. Latihan, D. Pengkajian, E. Mempraktekkan. Jawaban yang benar dari soal nomor 13 adalah D. Kegiatan pengkajian. Soal nomor 14. Kemampuan menentukan dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat termasuk hasil belajar A. Keterampilan intelektual, B. Informasi verbal, C. Strategi kognitif, D. Keterampilan motorik, E. Keterampilan daya pikir. Jawaban yang benar adalah C. Strategi kognitif. Soal nomor 15. Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran, kecuali A. Karakteristik siswa, B. Tingkat kesulitan materi pelajaran, C. Tujuan pembelajaran, D. Jadwal pelajaran, E. Waktu yang tersedia. Jawaban yang benar adalah D. Jadwal pelajaran, karena pertanyaannya ya kecuali. Soal nomor 16.
Penentuan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran hendaknya didasarkan pada A. Kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. B. Tuntutan masyarakat dan tingkat sosial ekonomi siswa. C. Kompetensi yang harus dikuasai dan tuntutan masyarakat. D. Karakteristik siswa dan tuntutan masyarakat. E. Karakteristik siswa dan tingkat sosial ekonomi siswa. Ini penentuan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran hendaknya didasarkan pada ini harus dikuasai oleh guru ya atau pendidik. Soal nomor 16, jawaban yang benar adalah yang A. Kompetensi yang harus dikuasai dan karakteristik siswa. Soal nomor 17. Ilmu atau kiat yang digunakan untuk memanfaatkan sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran disebut A. Teknik pembelajaran, B. Metode mengajar, C. Pendekatan pembelajaran, D. Model pembelajaran, E. Strategi pembelajaran. Jawaban yang benar dari soal nomor 17 adalah E. Strategi pembelajaran. Soal nomor 18. Dengan menerapkan pendekatan sistem dalam pembelajaran, guru dituntut merancang dan melaksanakan pembelajaran A. Yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan. B. Dengan menekankan pada pemecahan masalah yang dihadapi siswa sehari-hari. C. Yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. D. Dengan memfokuskan pada kognitif siswa. E. Dengan memperhatikan hubungan antar komponen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jawaban yang benar adalah E. Dengan memperhatikan hubungan antar komponen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Soal nomor 19. Sebelum pelajaran baru diajarkan, kegiatan pendahuluan yang dapat menumbuhkan perhatian siswa adalah A. Memberikan tes awal mengenai pelajaran yang akan diajarkan. B. Mengulang dulu persiapan yang lalu yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan diajarkan. C. Mengisi daftar hadir siswa pada hari itu. D. Mengungkap pengalaman sehari-hari siswa kemudian dikaitkan dengan pelajaran baru. E. Memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Jawaban yang benar adalah yang D. Mengungkap pengalaman sehari-hari siswa kemudian dikaitkan dengan pelajaran baru. Hal ini akan lebih menarik siswa ya untuk bisa aktif dalam kegiatan pendahuluan ini. Soal nomor 20. Dari contoh-contoh berikut ini, cara membangkitkan motivasi belajar siswa yang dipandang lebih baik ialah A. Memberikan nasihat kepada siswa supaya belajar sungguh-sungguh. B. Memberikan pujian terhadap siswa yang berprestasi baik. C. Mengaitkan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan hidup siswa sehari-hari. D. Mempersaingkan siswa secara berkelompok. E. Memberikan reward kepada semua siswa. Jawaban yang benar dari soal nomor 20 adalah yang C. Mengaitkan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan hidup siswa sehari-hari.